Ya, saya ingatkan kepada para pengacara Jokowi bernama Rifai apa itu ya, tolong rem mulut Anda. Kalau Anda tidak punya bukti, ya mengatakan kami, saya, Rismond, Rosuryo, dan Dr. Tifa ada yang mengorkestrasi. Kalau Anda tidak punya bukti, tutup mulut Anda. Diam. Ya, jangan enak-enak mau menuduh kami ada yang mengorkestrasi. Ya, kalau Anda tidak punya bukti, siapa yang mengorkestrasi? Kalau mengorkestrasi berarti kan ada yang membiayain, ada yang menelpon. Rismond, kesinilah kau. Ini. Rismond sudah kutransfer. Kau ke kota ini. Rismond, sudah kutransfer uang sekian. Datanglah kau. Makan kau ke rumah makan mewah. Tinggal kau di hotel mewah. Saya aja tinggal di syariah. Ya, tempat-tempat bersih dan murah. Nah, gitu. Ya. Kasihan kalian menuduh kami ya, para pengacaranya terutama Rifai itu ya, menuduh kami fitnah, tapi kalian sendiri menyebar fitnah. Coba tunjukkan siapa yang mengorkestrasi saya, Pak Rifai. Coba, ada bukti nggak? Atau Anda hanya konyol-konyolan? Ya, supaya menggiring ini ada proses kriminalisasi, playing victim Pak Jokowi. Nggak ada itu mengorkestrasi kami. Saya ke Jogja biaya sendiri sampai sekarang, sampai detik ini. Apalagi dikatakan ya, selain kriminalisasi sekarang narasinya orkestrasi, terus narasinya chaos. Nah inilah bingung saya ya, pengacara apaan sih itu, kok dibilang chaos? Presiden kita cuma berapa sih, 8 ya, ngapain chaos ya? Saya yakin ijazahnya Pak B.J. Habibie masih disimpan di keluarganya, kalau ditunjukkan ya tunjukkan aja paling ya. Begitu juga dengan Bu Mega dan Pak SBY ya, paling gampang aja mereka supaya jangan ribut satu Indonesia ini, udahlah nah saya tunjukkan, daripada repot-repot ke pengadilan segala macam. Itu kalau asli, tapi kalau palsu dan dibuat di pramuka ya susah ya, karena ada kesaksian dari apa itu, politisi senior PDIP Betor Suryadi. Nah ini yang perlu kita jejaki nih ya, kebenaran itu ya, benar tidaknya itu. Katanya ada tim untuk menciptakan dokumen, katanya pada saat cagup atau capres itu ya, dokumen itu dari pramuka, perempatan Matraman, Salemba segala macam. Ya kalau itu benar, wah kacau ini. Para ternak Mulyono udah bingung ini. Nanti kalau nggak ada lagi yang biayain buzzer-buzzer itu, bingung lah dia. Mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik
atau berasal dari satu produk yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Ahli digital forensik Rismon Sianipar meminta lembar pengesahan skripsi dan ijazah sarjana Universitas Gadjah Mada UGM milik Presiden ke-7 Joko Widodo dianalisa di 3 laboratorium di Indonesia. Rismon Sianipar ingin mengetahui apakah jenis tinta dan usia kertas dalam ijazah tersebut berusia 40 tahun atau dibuat pada tahun 1985. Itu dilakukan Rismon karena ia menemukan beberapa kejanggalan dalam lembar pengesahan skripsi dan ijazah milik ayah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka itu. Rismon Sianipar mengusulkan agar ijazah Jokowi diuji di 3 laboratorium yang ada di Indonesia. Di antaranya yaitu di Bareskrim Polri, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, dan Pusat Polisi Militer Puspom TNI. Kemudian, menurut Rismon, Bareskrim, BRIN, dan Puspom TNI dapat menguji jenis tinta dan usia kertas ijazah Jokowi. Kalau memang ingin membuktikan secara materi dengan bukan lewat narasi-narasi, ayo kita uji lembar pengesahan skripsi maupun ijazah asli Jokowi di 3 tempat. Misalnya Bareskrim Polri yang sudah menyatakan identik atau asli katanya. Kedua kan ada laboratorium BRIN di Serpong, itu bisa untuk menjawab. Ketiga di Puspom TNI, ujar Rismon, dikutip dari kanal YouTube iNews. Jadi 3 lab harus mengunci bahwa jenis dan usia kertas tahun 1985 itu dulu dikunci tegas. Makin gak berani. Rismon Sianipar tidak ingin dikatakan mencari perhatian dalam perkara ini. Oleh karena itu ia meminta ijazah Jokowi dianalisa di 3 laboratorium tersebut. Jenis dan usia tinta itu dengan gampang bisa dianalisa supaya tidak ada lagi narasi-narasi ingin pansos, kata Rismon. Saya bilang kejanggalan-kejanggalan yang banyak ini dengan gampang dikunci, diverifikasi dengan 3 lab di Indonesia dengan nggak apa-apa. Di Puspom TNI ada Angkatan Darat AD, Angkatan Laut AL, Angkatan Udara AU ada, di BRIN juga ada, ungkapnya. Menurut Rismon, langkah Bareskrim menguji ijazah Jokowi dan menyebutnya identik tidak menjawab kejanggalan apakah usia ijazah tersebut 40 tahun ya. Ya kalau dibandingkan dengan yang identik tapi sama-sama dibuat tahun 2000-an ke atas ya akan identik ya. Rismon menilai bahwa ijazah dan lembar pengesahan skripsi tampak sangat modern sehingga ia meragukan ijazah tersebut dibuat sejak 1985. Ketika dilakukan hanya uji identik itu tidak menjawab keautentikan apakah barang itu usianya 40 tahun, ujar Rismon. 40 tahun usia kenabian ya. Rismon Sianipar minta ijazah Jokowi dianalisa di BRIN Puspom TNI. Oke. Kita lanjutkan ya membacanya. Ijazah dan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang sangat modern itu belum dijawab oleh Bareskrim Polri usia kertas dan jenis tintanya, pungkasnya. Rekan sejawat Rismon Sianipar, ex Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyebut Bareskrim Polri jahat lantaran menyita bundel surat kabar kedaulatan rakyat yang disebut memberitakan Jokowi diterima masuk UGM pada 1980. Roy Suryo mendapat kabar koran KR edisi Juli 1980 dibawa Bareskrim Polri dari staf perpustakaan DIY. Tak hanya edisi Juli, Roy Suryo menyebut koran KR edisi khusus Juni dan Agustus 1980 juga dibawa Bareskrim Polri karena satu bendel ya. Jadi bendelnya itu adalah Juli, Agustus, September. Bukan Juni ya. Jadi satu bendel itu 3 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi kalau bawa satu aja kan mencurigakan. Jadi bawa satu bendel 3 bulan. Pakar telematika itu menilai tindakan yang dilakukan polisi itu merupakan hal jahat. Temuan paling terbaru hari ini, tim sampai ke redaksi Kedaulatan Rakyat dan sampai ke perpustakaan daerah DIY ya. Yang menarik apa? Kami menemukan bundel edisi tahun 80, tapi yang jahat tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus khusus ya. Kata Roy Suryo saat menggelar konferensi pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV. Katakan ini gimana? Diambil Pak kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah, imbuhnya. Roy Suryo menjelaskan di perpustakaan daerah tersebut pihaknya hanya menemukan koran KR edisi Januari, Februari, Maret, April, Mei tahun 1980.
Kemudian sementara itu koran KR edisi Juni, Juli, Agustus disita Bareskrim Polri. Jadi tahun 1980 Januari, Februari, Maret, April, Mei. Tapi Juni, Juli, Agustus itu diambil, ujar Roy Suryo. Coba nanti dicek lagi ya. Juni, Juli, Agustus atau Juli, Agustus, September. Karena kalau 3 bulan, Maret, April, Mei, Juni, ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nanti kita lihat. Menurut Roy Suryo, Bareskrim tak seharusnya menyita koran tersebut karena bukan barang bukti kejahatan. Kalau memang itu memang barang bukti kejahatan, boleh diambil. Itu kan bukan barang bukti kejahatan, tutur Roy Suryo. Meski bundel koran KR yang ingin dilihatnya disita Bareskrim Polri, Roy Suryo masih bisa mengakalinya dengan mencari koran KR edisi 1979. Ya, yang ada pasalnya ya. Tidak ada kekurangan akal. Ketika cek, saya tanya koran edisi setahun sebelumnya, katanya Roy Suryo menilai koran edisi Jumat Kliwon 18 Juli 1980 yang ditampilkan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahardjopuro saat jumpa pers beberapa waktu lalu ada hal yang janggal. Menurutnya penulisan puasa dalam dokumen KR yang ditampilkan saat jumpa pers Bareskrim ada kejanggalan. Karena edisi sebelumnya itu pada bulan Agustus, bulan puasanya cek bulannya terbaca pasa. Tidak ada puasa, yang ada pasa. Dan cari cek kedaulatan rakyat edisi sekarang semua terbaca pasa, ungkapnya. Bukan puasa ya, tapi pasa. Jadi kalau misalnya nanti karena ada yang diedarkan itu puasa, maka kami akan mempertanyakan, karena kalau itu hanya digital kami tidak akan terima, kata dia. Roy Suryo menegaskan Bareskrim tidak seharusnya membawa barang yang merupakan hak rakyat. Kami harus terima bukti analognya dan kemana bundel koran milik perpustakaan daerah DIY, kata Roy. Itu hak rakyat kok dibawa oleh petugas Bareskrim. Ini jahat sekali ucapnya ya. Roy Suryo suka bilang jahat sekali. Itu dia ingat film Ada Apa Dengan Cinta 2. Jahat. Itu kata Dian Sastro kepada Rangga atau siapa namanya, Nicholas Saputra, Nick Sap ya. Begitu sobat era sekalian. Jadi sekali lagi ya kepada pembela Mulyono ya, sebenarnya kalau Anda betul-betul ingin mencari kebenaran, gampang, nggak usah ngelak. Serahkan saja ijazahnya itu sama skripsinya untuk dicek di 3 laboratorium itu, Bareskrim, Puspom TNI, dan BRIN. Dan cek uji kertasnya dulu, apakah itu berusia 40 tahun atau tidak. Karena kalau dia berusia 40 tahun pasti ada yang namanya apa ya, semacam korosi dan lain sebagainya. Jadi warnanya sudah mulai menguning. Ijazah saya aja udah menguning padahal baru 30 tahun. Saya tamat 94, anggap aja 95 awal. 30 tahun sudah mulai menguning. Jadi sebenarnya kalau kita mau konsisten, ya tinggal dicek saja di laboratorium apakah ada ijazah. Pertama ijazahnya dulu, kan ada ijazahnya, kemudian skripsinya ada, lalu dicek saja kertasnya atau berusia 40 tahun atau tidak. Jadi kalau kertasnya tidak berusia 40 tahun, artinya ijazah itu baru dibuat. Oh ya, memang baru dibuat karena pernah hilang lah. Kata rektor UGM, tidak pernah ada surat kehilangan, nggak bisa dibikin duplikatnya, dan tidak juga bisa dibikin duplikat. Harusnya kan cuma dibikin surat keterangan hilang kalau seandainya ijazahnya memang hilang. Begitu sobat RH sekalian ya. Sekali lagi selamat buat abah atau kakek abah yang telah mendapatkan cucu pertama dari anak cantiknya Mutiara Baswedan. Pasti anaknya lucu ya. Seperti emaknya yang kriwil-kriwil gitu ya. Oke sobat era sekalian, coba kita fix foto Dumatno Budi Utomo PD ijazahnya. Turunkan harga bahan pokok, Jikawi jahat kepada rakyat. Adik ipar Jokowi almarhum Insinyur Hari Mulyono alumni UGM Fakultas Kehutanan. Ya memang. Pencetakan ijazah Jalan Pramuka Salemba kebakaran seperti kebakaran Kejagung dan di KPU hilang.
Kemudian lihat QNC Opposite channel, katanya Pronojiwo teman Jokowi pernah upload KKN periode Oktober-Desember 1984 dan desanya pun beda tapi sekarang sudah tidak diupload. Lalu ada mahasiswa lain UGM yang tahun 85 bulan Oktober. Kemudian sepupu Jokowi Dumatno Budi Utomo wajahnya mirip seperti di foto ijazah Joko Widodo. Jangan jadikan pulau dikerutuk kekayaan penguasa. Skripsi dibuat di tahun 2019 ya. Pak Jokowi, saya berharap Bapak mengaku saja masih ada kesempatan untuk menebus kesalahan Anda. Transparansi hukumnya wajib untuk menyelesaikan problem ijazah palsu Jokowi. Tidak mau transparan itu indikasi ada yang hendak disembunyikan. Jangan salahkan masyarakat jadi curiga ya. Ya, jadi masyarakat ini sobat era sekalian dipaksa untuk menerima apa yang disampaikan oleh Bareskrim Mabes Polri oleh Brigjen Johandani Raharjo Puro. Ada teman mengatakan kenapa nggak dilaporkan ya, I don't know exactly, karena saya pernah tanya Khauzinuddin katanya dia hanya ingin berkonsentrasi pada pembuktian ijazah palsu atau tidak. Jadi tidak mau melebar mengadukan misalnya dirtipidum kepada katakanlah kepada Propam misalnya, atau kalau ke Wasidik itu betul-betul terkait dengan pembuktian soal ijazah palsu lagi. Jadi ada gelar perkara khusus ya. Kemudian masalah simpel yang dibikin ruwet panjang urusannya kan jadinya. Otak intelektual dari ijazah palsu itu Pratikno Bank karena di gudang masih tersimpan belangko tahun 85 dan itulah dibuat ijazah palsu dan sampai sekarang ijazahnya tidak terdaftar di Webdikti. Dari mana Anda tahu ya? Jangan memfitnah orang ya. Waspada pengalian isu jebakan konten cloning, fokus gelar perkara khusus ijazah palsu. Kapan Jokowi dipenjara? Oke. Bang Refli, I love Bang Refli, luar biasa. RH, sehat selalu. Blok Medan disuarakan juga dong. Ya, udah berapa kali kan? Rakyat tidak bisa dibodohi selagi belum ada keputusan pengadilan. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, masyarakat atau rakyat tidak boleh dipaksa untuk percaya begitu saja dengan apa yang disampaikan oleh Bareskrim Mabes Polri. Apalagi di RH Channel, kepercayaan terhadap apa yang disampaikan Bareskrim itu rendah sekali. Mayoritas 89 sampai 90% orang tidak percaya Bareskrim. Tidak percaya juga ijazah Jokowi asli. Wah itu sih di channel RH Channel ya silakan saja, tetapi itu realitas yang kita dapatkan. Sahabat sekalian, itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Ciao.